Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Narisna, NPM C1 C02145, kelas 2D, Prodi S1 Akuntansi. Dalam pertemuan kali ini, saya akan kembali melanjutkan membahas materi akuntansi tentang inventory. Pertemuan yang lalu, saya sudah sempat menjelaskan sedikit mengenai inventory. Agar lebih jelasnya, mungkin dapat dilihat kembali pada video pembelajaran saya di inventory part 1. Nah, kali ini saya akan lebih dalam lagi menjelaskan tentang inventory. Dalam video pembelajaran inventory part 1, saya menjelaskan sampai dengan penilaian persediaan. Jadi, penilaian persediaan itu menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan kita sajikan dalam laporan posisi keuangan. Dalam melakukan penilaian persediaan, kita menggunakan beberapa metode atau pendekatan, yaitu yang pertama berdasarkan dengan harga perolehan. Maksudnya di sini adalah nilai persediaan barang dagangan akhir itu akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa sampai akhir periode, kemudian dikalikan dengan harga perolehan per unitnya. Maka yang nantinya akan dikenal dengan asumsi harga perolehan. Kemudian sekarang saya masuk dengan dampak dari penggunaan asumsi FIFO, LIFO, dan rata-rata terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan juga terhadap laba bersih yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Namun, asumsi LIFO tidak diperkenankan lagi oleh SAK IFRS karena perusahaan menghasilkan laba yang paling rendah dibandingkan asumsi FIFO dan rata-rata. Kenapa? Karena LIFO menggunakan HPP lebih tinggi karena ending inventory lebih rendah dan menggunakan pengali pada harga perolehan awal untuk menentukan ending inventory-nya. Kemudian, kalau menggunakan asumsi FIFO, untuk menghitung nilai persediaan dagangan akhir itu dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unitnya urut dengan harga perolehan terakhir. Karena asumsi FIFO itu mengasumsikan bahwa kalau ada barang yang terjual itu yang dihabiskan adalah yang paling awal, maka ending inventory-nya kita ambil menurut harga perolehan terakhir. Kemudian kalau menggunakan asumsi rata-rata, maka menghitung nilai persediaan dagangan akhir itu yaitu dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit, di mana harga perolehan per unit bisa dihitung dengan dua metode, yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Nah, kalau menggunakan rata-rata tertimbang, kita menghitung harga perolehan rata-rata per unitnya adalah cost of good available for sale dibagi dengan unit yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan asumsi FIFO. Saat terjadi inflasi, maka persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi FIFO adalah yang paling sesuai dengan kondisi harga saat ini. Kenapa? Karena asumsi FIFO persediaan barang dagangan akhirnya mengalihkan dengan harga perolehan urut harga yang terakhir. Sedangkan kalau menggunakan rata-rata, dia akan di bawah harga sekarang. Selanjutnya ada kesalahan dalam persediaan. Maksudnya di sini adalah kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Kesalahan ini dapat terjadi karena salah hitung atau bisa juga salah mengalihkan, dan bisa juga misal kita menggunakan asumsi FIFO tetapi kita mengalihkannya dengan asumsi LIFO. Lalu kesalahan dalam menilai persediaan ini akan berdampak pada laporan keuangan, baik laporan laba rugi maupun dalam posisi keuangan. Kenapa? Karena persediaan ini akan muncul pada dua laporan keuangan. Pada laporan laba rugi, persediaan ini akan muncul sebagai HPP atau harga pokok penjualan. Sedangkan pada laporan posisi keuangan, persediaan ini akan muncul sebagai ending inventory. Sekarang kita bahas dampaknya dalam laporan laba rugi. Kesalahan dalam penilaian persediaan pada laporan laba rugi
itu ada 2 akun, yaitu pada HPP, yang kedua pada net income. Bentuk kesalahannya itu cuma ada 2, apakah persediaan itu dinilai lebih rendah dari yang seharusnya, atau kita sebut dengan undervalue, atau kesalahan itu lebih tinggi dari yang seharusnya, atau kita sebut dengan overvalue. Agar kita dapat memahami dampak kesalahan penilaian persediaan pada HPP dan laba bersih, maka kita harus ingat formula untuk menghitung cost of goods sold. Jadi kita mulai dari menghitung persediaan barang dagangan awal, lalu ditambah dengan pembelian, maka hasilnya adalah cost of goods available for sale. Kemudian cost of goods available for sale dikurangi dengan ending inventory, maka dapatlah cost of goods sold. Kemudian kita masuk dalam kesalahan penilaian pada persediaan pada laporan posisi keuangan. Yang masuk dalam kemungkinan kesalahan pada laporan posisi keuangan itu adalah ending inventory-nya apakah understat atau overstat, tidak beginning inventory. Kenapa? Karena yang masuk dalam laporan posisi keuangan itu hanya nilai persediaan barang dagangan akhir. Pembahasan selanjutnya ada analisis untuk persediaan. Rasio yang berhubungan dengan persediaan itu ada yang pertama inventory turnover atau rasio perputaran persediaan. Maksudnya di sini adalah rasio yang menunjukkan berapa kali secara rata-rata dalam 1 tahun persediaan itu dapat terjual. Rumus untuk menghitung rasio perputaran persediaan itu ada cost of goods sold dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian rasio yang kedua ada day in inventory atau rata-rata umur persediaan. Maksudnya adalah rasio yang mengukur berapa hari secara rata-rata persediaan itu dapat terjual. Rumus rasio ini adalah day in years dibagi dengan inventory turnover. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.